lagi lab itu. Enggak apa-apa masuk video juga. Sudah ada apa-apa. Yang penting klarifikasi cak mano ini masalahnya. Klarifikasi cak mano? Yang kemarin kamu buat video itu viral. Iya. Banyak tanya, pening hati aku, malu aku nih sesama gitu nih umat Islam galau. Oh, jadi malunya tuh kenapa? Banyak yang tanya dengan aku. Jadi bikin pecah belah. Iya. Terus? Nah di situ aku malu. Nah di sini aku nanya stop ke kamu, stop lah. Buat video yang model main ini. Stop jadi bikin video Iya. seperti ini. Oh, jadi tidak mendukung. Tidak mendukung, jelas. 100% tidak mendukung. Emang dari mana sih, Bang? Kalau masalah dari mana udah tanya aku. Yang penting aku buntuti kamu, ketemunya di sini. Oh, tadi siapa namanya ini? Siapa tadi? Apsi. Oh. Iya benar Apsi kan? Nama. Kebetulan tablik kan? Kenal. Kenal. Ini kenal. Ini pernah tahu juga, kenal. Ustadz Abdul Khair dia nih. Oh, sudah kenal jadi gitu. Iya. Nah, terus masalahnya bikin pecah belah umat. Satu, pecah belah umat. Parodi. Buat malu pula. Malu. Lah tampang kami yang di situ aja kok nggak malu. Kenapa abang ini malu sebagai yang nonton? Yang buat malu kan jadi viral. Viral. Viralnya banyak yang tanya, katanya kalian nih menjerumuskan nama baik satu golongan. Kelompok-kelompok. Ya. Terus? Nah di situ banyak tanya di aku, kau Banyak ini tanya. kenal Pendi katanya sama Ustadz Duiko itu. Hmm. Ya kaki aku parahin, mana caranya kaki aku pasti ketemu tuh lah. Itu viral di video mana? Aku lihat di YouTube. Di YouTube. Terus di mana lagi viral? Di YouTube, pokoknya aku lihat di YouTube. Di YouTube. Iya. Antum nggak tahu viral bahkan lebih lagi dari YouTube. YouTube banyak kok, nggak video kita aja ya. Bahkan video saya viewernya lebih kecil dari orang yang posting. Nggak saya permasalahkan. Semakin viral semakin bagus dong. Kalau Anda mengatakan bahwasanya saya mempecah belah umat, Anda mikir Pak. Anda mikir. Ya. Anda nonton video itu dari mana? Awal muasal video Pokoknya itu aku terjadi lihat konten dari seperti itu. YouTube. Dari Iya, YouTube, saya di tahu. situ. Followernya banyak. Hmm. Sudah itu netizen itu macam-macam dia komentar. Lah, sudah itu dia tanya sama aku. Ah. Sekarang gini Pak, yang menurut Bapak mempecah belahkan umat, itu kita yang buat pecah belah umat. Iya. Oh gitu. Yang mempecah belah umat itu Pak, orang-orang yang tinggal di negeri Indonesia tetapi tidak mempercayai yang namanya adat istiadat Pak. Apakah ini yang namanya negeri Indonesia yang sudah dicantumkan di situ Pancasila, Persatuan Indonesia, mengajarkan toleransi? Saya membuat kata Bapak kenal. Katakanlah ini settingan Pak, ini memang sinetron, ini semua memang hanya film Bapak. Ya, ini film. Ya, tetapi ketika Bapak lihat ada seorang ustadz dakwah menyesatkan wali setan, menyesatkan wayang-wayang itu setan atau itu syirik, kira-kira Bapak mendukung nggak? Ya. Kenapa ribut-ribut? Ya nggak tenang, saya pakai RT kalau ini. Ya maaf. Silakan Panggil ya, Pak. Silakan. Saya diajarkan Bapak sama guru-guru saya, ya, dengan akidah-akidah kepercayaan saya. Saya tidak mengajarkan orang lain sesat, tetapi tapi di situ masalahnya video, mereka ributnya sama ya tapi kan saya. di video itu Pak, saya sudah mengajarkan di sini Ustadz Alwi yang katanya siapa Hapsi tadi, saya katakan kepada dia belajarlah toleransi. Saya tidak menyudutkan kelompok mana. Dari mana saya menyudutkan kelompok mana? Setidaknya dengan media saya bisa menyerang daripada media yang mana suka sekali menyesatkan wali, mengatakan Anda syirik. ngeyel ya. Ngeyel. Udah dikasih tahu ngeyel. Enggak, Bapak tinggal negeri mana, Pak? Saya tanya, ini negeri apa? Indonesia. Lah terus Bapak Indonesia, terus Bapak suka dengan kita negeri terbesar di Indonesia ini banyak menganut umat muslim, Pak. Lah kenapa umat muslim kok saling menyesatkan sama-sama mereka? Kenapa kita tidak saling menghargai saja? Setidaknya kita memahami orang ini percaya dengan amalan dia, silakan. Tetapi saya tidak suka kalau dengan kepercayaan Mereka saya. merasa disudutkan katanya. Iya. Nah mereka tanya sama saya. Ah. Bagaimana solusinya katanya kan? Ah. Ya itu. Terus Nah katanya kau kenal sama Ustadz Apsi Ah. katanya kan? Ustadz, iya kenal sama kau. Apalagi Ustadz Abdul Khair. saya tidak mencontohkan untuk menjudutkan kelompok manapun. Pertama, kalau masalah judul suka-suka saya, Pak. Judul suka-suka saya, mau bikin judul apa? Nah, kalau masalah viralnya video kami itu karena dipotong. Awal mula video tersebut adanya perdukunan, adanya namanya rentenir, adanya namanya premanisme. Apakah Bapak mendukung dengan adanya yang Jelas namanya? tidak. Tidak mendukung kan? Tidak. Apa salahnya kita dakwah lewat media?
Saya mau tanya. Salah saya dakwakan dengan media? Jelas tidak, sebenarnya tidak. Tapi yang menjadi masalah, mereka bertanya sama saya, jangan menyudutkan. Orang nonton berjuta-juta, Bapak. Hanya mendengarkan komentar yang hanya berpuluh-puluh ribu. Sedangkan yang nonton berjuta-juta saja, kalau semua mau berkomentar, mestinya dari komentar dari video tersebut lebih banyak daripada viewer. Bahwasanya Indonesia banyak yang cerdas, Pak. Mendukung. Kenapa harus saya turuti dengan kata Bapak tadi mempecah belah umat? Saya tidak suka. Saya ini orang asli Indonesia, Pak, yang mencintai negeri kesatuan Republik Indonesia. Ya, sama. Saya tidak ingin, Indonesia Bapak. juga. Indonesia Maka juga daripada sama, kita itu, Indonesia. kira-kira saya tanya Bapak aliran mana? Maaf, saya mau tanya Bapak dari mana dulu? Jangan tahu, jangan tanyakan siapa saya, dari mana. Pokoknya saya protes. Oke, saya tidak mau tahu Bapak dari mana, tapi saya menghargai Bapak, kan? Silakan Bapak mau berapresiasi, menyampaikan konten saya tidak bagus, silakan. Itu kamera. Masalah. Wabarakatuh. Siapa ini? Saya RT di sini. Oh iya, Pak RT. RT. Tunggu dulu Pak RT. Oh iya. Di sini Pak. Sini aja, Pak. Itu Pak RT. Oke. Saya selaku RT di sini. Saya lagi istirahat di rumah tadi. Dibangun oleh warga, katanya ada sedikit permasalahan. Sebetulnya tolong jelaskan apa sih masalahnya sampai kalian ini sampai ribut. Sebenarnya di tidak ada tempat masalah, orang. Pak RT. Sebentar dulu, hargai saya. Saya mau ngomong dulu. Sebentar dulu. Diam dulu semua ya. Hargai saya tolong sebagai RT di sini. Saya ingin mendengar langsung permasalahannya. Kalau bisa diselesaikan, kita selesaikan. Begitu. Tolong hargai saya dulu. Apa masalahnya sampai kalian berdebat? Kalian ustadz semua di sini. Saya RT, saya tidak tahu menau masalah agama, cuman saya sedikit tahu sedikit. Cuman tolong, apa masalahnya sampai kalian berdebat mengganggu orang? Ya udah ini, Tolong. jelaskan apa alasannya. Saya pengen tahu. Nggak pakai mic aja biar suaranya kamu kedengaran. Di sini kita kan live. Kamu tahu kan udah dinonton langsung. Kita taruh di sini ya. Begini Pak RT. Oke. Dari kemarin kan dia buat video, buat konten. Saya lihat di Facebook, saya nonton. Rupanya banyak netizen yang tidak setuju lah segala macam, katanya memperpecah belahkan umat, segala parodi. Nah saya malu Pak RT, malu. Mereka tanya sama saya, katanya kamu kenal Pendik sama dua ustadz itu, yang mana? Yang di video? Oh itu Apsi dari tablik, pentolan tablik, saya tahu. Satunya Ustadz Abdul Khair, saya tahu. Nah makanya di waktu barusan aku lihat live. Nah ini ketemu di sini Pak RT. Nah tegep mereka malam ini Pak RT. Oke, sekarang saya mau tanya, Bapak Ustadz ini dari mana? Nah sekarang nggak usah tanya saya dari mana, pokoknya saya RT di sini, saya perlu tahu. Udah nggak apa-apa Pak RT, nggak apa-apa. Siapa yang datang, saya harus tahu. apa penjelasan Anda? Ya gini aja Pak RT, ini nggak jelas. Kamu tadi disuruh permasalahannya apa, kamu jawabnya apa? Yang pertanyaannya tadi, kamu kenal, itu yang pertanyaan. Iya. tadi. Terus yang jadi permasalahan Bapak ini tadi menanyakan apa yang membuat Anda itu mau kesini dan mau berbicara apa tadi? Yang bikin ricu tadi apa? Jelaskan dulu. Maksud saya yang video kemarin netizen tuh banyak komen segala macam lah pokoknya yang buat malu. Iya. Sesama ustadz saling menyalahkan, gitu kan? Menyalahkan satu golongan bahkan di situ. Nah saya di situ malu. Ini yang bikin tersinggung tuh, yang bikin malu tuh, yang bagaimana gitu? Ya saya selaku sama-sama umat Islam, Gini, Pak RT. Kami ini oke, silakan, iya, silakan. Pak RT, gini aja Pak RT. Nggak usah panjang ke lebar. Kamu pengen tahu ini settingan kan? Iya kan itu yang Ya, kami ya pasti katakan. settingan, Ya udah. settingan ini. Pak RT, ini kami bikin film. Seperti itu katakanlah ya. Oke. Kami ini bikin film. Oke.
Terus kami ini bikin edukasi, katakanlah begitu Pak RT. Oke. Edukasi kami ini bahwasanya apa yang sudah menjadi pemahaman kami ketika kami disalah-salahkan orang lain, kira-kira Pak RT, saya mau tanya kepada Pak RT dulu nih. Oke, boleh. Pak RT saya mau tanya. Pak RT yasinan nggak ke tempat warga atau datang nggak? Ya kalau kebetulan ada musibah, ya warga otomatis manggil Pak RT. Ah, yang jelas menghadiri yasinannya. Jelas harus hadir. Saya sebagai RT kalau diundang tentu harus kewajiban saya buat menghadiri warga saya untuk Oke. ikut bertakjia tahlil bersama, baca yasin. Nah gitu. Oke. Sekarang kalau saya menyalahkan Pak RT, Pak RT nggak usah lah ikut yasinan, nggak usah. Sesat itu Pak RT gimana? Oh ya nggak bisa lah. Yang namanya tahlil itu kan di dalam tahlil itu yang dibaca kan Al-Quran. Yasin itu dari Al-Quran. Oke Pak RT, oke terima kasih ini karena kita membahas yang terjadi ini aja dulu. Oke. Nah itu kan pemahaman Pak RT kan? Iya betul. Nah seandainya saya tidak suka dengan cara Pak RT, tapi saya menghargai dan termasuk Pak RT, walaupun bagaimanapun secara tidak langsung Pak RT menghadiri karena RT berarti Iya. Pak RT itu toleransi, Iya. menghargai kan? Mm-mm. Nah kira-kira kalau Pak RT saya larang, kira-kira marah nggak Pak RT? Dia jelas marah. Marah kan Pak RT lah. Walaupun Ah. misalnya kamu Hmm. nggak cocok dengan itu, apa namanya, tahlil, ya kalau memang kamu nggak setuju nggak usah ikut Iya. tahlil, tapi nggak usah banyak komentar bahwa Betul. tahlil ini bid'ah apa itu kan. Nah jadi justru ini Pak RT, mungkin sedikit paham Pak RT tentang Ya, permasalahan. jelaskan. Jadi Bagaimana? gini, yang menurut abang tadi kita bikin pecah belah, Ya, benar. ini kan lab. Heeh. Viralkan saudara. Video ini semakin memviralkan kita, semakin senang saya. Orang dakwah di media banyak. Ulama-ulama besar sudah berbicara di depan mimbar. Ya, sudah banyak. Mewakili apa yang sesuai dengan pemahaman kita. Tetapi ada juga pemahaman yang lain sama. Ya, berani mengatakan ini bahkan terang-terangan. Nah, terus salah saya berdakwah dengan demikian. Saya mau tanya, untuk menyampaikan. Karena banyak masyarakat di Indonesia ini awam. Ujung-ujungnya pusing juga ngomong sama kamu. Bukan masalah pusing. Indonesia ini maaf bukan saya menyalahkan. Banyak juga orang yang awam belajar melalui YouTube, belajar melalui Google sehingga tidak tahu. Yang dulu dia dari keturunan yang sudah menganut dari pemahaman yang seperti ini, tiba-tiba mendapat ilmu baru lewat media, akhirnya dia ngikut dan menyalahkan orang tuanya, menyalahkan keluarganya. Kira-kira, maaf, nggak masalah, tetapi jangan menyalah-nyalahkan. Orang kami tidak menyalahkan siapapun. Coba kalau antum nonton lagi video tersebut, antum tahu di mana awal dan akhir dari video tersebut, kami menghargai. Saya tidak tahu masalah video-video yang seutuhnya. Nah. Tapi yang penting mereka Ah, tidak setuju. Bahkan mereka ngomong sama saya, katanya pokoknya saya malu apa yang dikatakan mereka kepada saya. oh gitu. Gini aja, Bapak siapa tadi saya lupa namanya. Pak, di Indonesia saja orang ngaku nabi aja ada pengikut, Pak. Ya, benar. Membahayakan tidak? Saya mau tanya. Tidak. Tidak membahayakan. Orang yang mengaku Oh, nabi. mengaku nabi. Membahayakan, jelas. Membahayakan. Kira-kira memeranginya dengan cara apa? Ya terserah orang-orang itulah. Nah, sekarang saya memerangi orang yang beda dengan pemahaman saya. Bukan berarti saya memerangi terang-terang, nggak mau saya, Pak. Tapi saya tetap menghargai bahwasan kita hidup di negeri Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini, Pak. Kita harus bisa jangan sampai terpecah belah karena sebuah pemahaman. Setidaknya saya mempercayai dengan wali ya urusan saya, di mana guru saya mengajarkan. Kok nggak boleh? Nah, kira-kira dengan demikian, saya nggak masalah kalau Bapak mengatakan ya udah itu urusan Bapak dan saya urusan saya, nggak masalah. Itulah yang namanya menghargai. Lama-lama Tetapi kok- rumit juga ngomong sama kamu. Enggak, saya bingung Bapak dari mana, itu yang saya bingung. Jadi saya nih nggak tahu Bapak sepemahaman sama kita Pokoknya atau tidak. saya dapat informasi. Ah. Nah, saya dapat live streaming tadi buka HP. Oh, lagi live mereka. Ah. Saya buntuti, rupanya di sini. Iya, Nah, ini syukurlah, ketahuan. alhamdulillah. Sudah ketahuan, udah puas kan? Dan sekarang Bapak pengen saya klarifikasi, sudah saya klarifikasi. Dan Bapak pengen apa lagi? Di negeri Indonesia ini sudah biasa Pak pro dan kontra. Kalau kita tidak bersatu Bapak untuk memberikan tontonan Sudah kalau begitu, saya pusing dengerin kalian ngomong gitu. Sabar dulu. Kok nggak bisa?
Bisa lah Pak RT. Selesai. Tolong hargai saya. Harga dulu, tolonglah Hargai saya, duduk dulu Bapak. Harga Jangan dulu. diikuti. Saya bisa kok marah. Ini harus Ya kan? diselesaikan. Selesaikan malam dulu, ini. Beb. Saya sebenarnya nggak bisa Ini marah. sudah larut malam. Marah karena netizen, orang-orang itu merasa mereka dirugikan. Dirugikan karena mereka nggak paham. Mungkin banyak yang paham, dia nggak komentar kok. Video saya orang yang memposting bahkan mendapatkan uang itu saya nggak masalahkan. Kenapa? Karena tujuan saya bukan demi Allah, itu bukan karena uang saja, tapi karena sesuatu niat saya yang hanya Allah yang mengetahui dan sesuai daripada ajaran guru-guru saya. Masalah orang nggak nerima biasa pro dan kontra, tetapi tidak mewajibkan saya untuk memberhentikan. Oke. Saya tidak mau. Oke, sekarang begini. Yang bikin ketersinggungan tuh apa? Tolong dijelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan tadi. Permasalahannya. Tadi udah dijelaskan permasalahannya. Permasalahannya. Anda tuh tersinggung. Ya sudah, sekarang ini pokoknya Jangan. saya pusing dengan kalian. Jangan pusing. Pokoknya stop. Oh gitu. Ya, saya mau video kalian stop. Cari konten yang lain aja. Enggak, Bapak, saya harap duduk. Enggak. Dengar dulu. Saya harap duduk. Sebentar aja. Biar kalau Sudah. Duduk Pokoknya dulu, Bapak. Duduk. terakhir kalian tanggung jawab di akhirat perbuatan-perbuatan kalian ini. Siap, insya Allah. Ingat ya, Iya. Kami bertanggung awas kalian. Awas kalian. Pada dasarnya, Pak, Oke. ini konten-konten edukasi. Mengajak manusia memberikan pemahaman yang betul. Karena ini sudah terjadi di mana? Di kampung-kampung. Yang mana semua orang menyesat-nyesatkan. Bid'ah artinya sesat. Sesat itu di neraka. Itu yang selalu dibincang-bincangkan oleh golongan ini. Itu sebabnya, Bapak, kami melakukan hal ini. Dalam hal ini, Bapak, saya akan menyampaikan kepada seluruh subscriber Sapulidi dan seluruh umat Indonesia, seluruh umat, apa yang kami perbuat dan kami yakini, Bang Ilyas, Ustadz Habsi, bahwasanya yang kami lakukan kami siap mempertanggungjawabkan. Jikapun seandainya hal ini mau dilaporkan kepada pihak yang berwajib sekalipun, kami siap mempertanggungjawabkan. Jangankan setitik, segaris pun saya tidak akan mundur. Kenapa? Kayak saya mempertahankan prinsip saya. Umat ini menderita. Setiap datang, mereka pendatang baru. Contoh ya, orang yang menghardik saya di seluruh media sosial saya. Facebook saya, IG saya, YouTube saya. Dihardik habis-habisan saya. Itu semua akun fake. Dan tidak ada fotonya, gambarnya. Kalau memang berani tabayun kepada saya. Antum marah, saya juga bisa marah. Benar? Dan apa yang kita perbuat ini adalah tujuannya untuk meluruskan akidah umat. Betul-betul tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang namanya sesat menyesatkan. Yang edukasi di dalam video itu, Pak RT, saya menyampaikan bahwasanya tujuannya adalah amalan kamu, ya amalan kamu, silakan. Amalan kami pun amalan kami. Tapi tolong jangan disesat-sesatkan. Tapi tolong jangan disalah-salahkan. Dia ya dia, kita ya kita. Hendaknya kan kita bersatu. Dan di ujung video itu saya memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kami bersatu untuk dakwah bersama, mengajak umat. Andaikan ya, kita kan dalam satu hadis Nabi saya nyampaikan, antum ummatan wahidah, kita ini umat yang satu. Kenapa harus terpecah belah? Padahal tujuan kita sama-sama mengajak taat kepada perintah Allah. Dakwah ilallah, ngajak manusia taat kepada perintah Allah. Bagaimana kita bisa bersatu? Contoh, Ilyas, ya, datangnya agama Islam itu bukan dibawa oleh angin yang bertiup. Datangnya Islam itu bukan dibawa air yang mengalir, tapi datangnya Islam dibawa dengan perjuangan. Dari darahnya Rasulullah, darahnya para sahabat, sampai darah para wali sampai ke Indonesia. Wali pun dikata-katain, wali pun dihina-hinakan. Siapa yang gak tersinggung? Jadi saya menyampaikan sekali lagi, kalau memang kami buat ini adalah sesuatu yang memang salah, sesuatu yang betul-betul minta diklarifikasikan, saya siap. Mau sampai kemanapun saya siap. Sampai setitik atau segaris pun saya tidak akan mundur. Salah seorang influencer yang subscribernya itu jutaan, itu pernah didatangi oleh salah satu ustadz dari kelompok Wahabi Salafi. Ya, dia dibawakan uang 1 karung dan tas Gucci yang terbaru. Dia cerita sama saya dan banyak orang cerita, dan dibenarkan oleh manajer. Dia dibawakan
hingga akhirnya Ustadz ini sama influencer yang jutaan ini ditolak uangnya, tas itu juga ditolak, tapi besoknya Ustadz ini diundang untuk memberikan hak bicara kepada dia. Berkah rumah saya kedatangan salah satu ustadz favorit kita. Alhamdulillah, Pak Ustadz ini buat saya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz ini buat saya Pak Ustadz. Iya. Nah, coba bayangkan, artis-artis yang hijrah, yang dulunya pemain film, dulunya penyanyi, itu sekarang dipakai sebagai influencer sejenis ini. Dia tidak perlu main film, dia tidak perlu manggung main musik, tapi hidupnya tetap nyaman. Dan ini mustahil kalau nggak ada duitnya. Ini mohon maaf, seperti artis AU misalnya. AU, ini kan nggak ada job keartisan sudah, tapi dia hidupnya sangat masih saja hidupnya mewah gitu. Ini kan ada uangnya. Alhamdulillah ya, rezeki malah lebih enak menurut gua, lebih santai hidup gua. Dan apa namanya, nggak di push, nggak ngerasa kayak waduh banyak anak ini segala macam. Menurut saya sih kalau urutannya berubah jadi CBA, itu akan lebih tenang karena Allah nggak akan pernah berubah kemana-mana. Makanya untuk mempermudah, cari teman-teman atau kumpulan-kumpulan yang mengarah ke kebaikan gitu ya. Nah, metode ini yang dipakai hari ini. Influencer yang subscribernya jutaan, dan bagaimana Raffi Ahmad misalnya didatangi, berusaha dibujuk untuk menjadi influencer mereka. Artinya mereka sudah bermain dengan kekuatan-kekuatan kapital untuk menggerakkan orang lain supaya masyarakat ini terpengaruh. Public figur lah yang mereka rekrut untuk mempengaruhi masyarakat. Ini metode gerakan mereka sekarang. Apakah ini hanya di Indonesia? Tidak. Semua negara-negara yang hari ini betul-betul didominasi oleh Wahabi Salafi, semuanya disasar melalui public figur itu. Tokoh-tokoh pemerintahan, para pemimpin-pemimpin wilayah, ini yang dikuasai lebih dulu. Hingga akhirnya semua populasi bisa didominasi. Nah, kalau saya cerita soal Gabon, saya cerita soal Nigeria bagian utara, saya cerita soal Somaliland, saya cerita soal Tanzania bagian timur. Ini semua sudah mengalami itu. Disasar dari public figur, influencer, dari pemimpin-pemimpin, panglima-panglima tentara, polisi, dan sebagainya. Ini yang disasar. Mereka bergerak di belakang. Mereka hanya bikin konten YouTube, disebar, nanti yang nyebar influencer ini. Memang hanya seperti itu gerakannya. Tapi sangat masif. Coba sekarang. Setiap saya posting di Instagram saya, tulisan tentang Wahabi Salafi, itu yang DM ke saya itu gila-gilaan. Apakah ini manusia? Saya tidak percaya. Ini mesin. Ini buzzer, betul-betul buzzer. Dan mereka dibayar. Saya yakin betul. Kalau saya nulis soal Jokowi misalnya, nggak ada yang datang. Paling yang datang ya kelompok-kelompok FPI 212, ya itu aja. Tapi kalau saya berbicara tentang Wahabi Salafi, menceritakan kejelekan-kejelekan mereka, gila, itu yang datang itu betul-betul seperti mesin, Bang. Kang Abu. Dan ini terjadi di saya ya. Nah, gerakan-gerakan mereka dengan menggunakan algoritma machinery robotik seperti ini terjadi, dan mereka ada aliran uang di dalamnya. Ini yang kita hadapi hari ini, termasuk jaringan-jaringan teror itu semua 100% anggota jaringan teror ini semua Wahabi Salafi. Saya pastikan 100%, kalau perlu 200%. Semua. Kalau saya tanya kepada teroris yang hari ini di penjara, yang masih terpapar, artinya masih belum NKRI, masih belum Wasatiyah dan sebagainya. Kalau saya tanya, menurut Anda wayang haram nggak? Haram. Saya sudah buktikan itu kepada 16 responden. Setelah ada pernyataan haram dari Ustadz itu, saya datangi beberapa lapas yang ada napiter tapi tingkatannya masih merah, masih bertahan dengan ideologinya. Saya tanyakan, menurut kamu wayang haram apa tidak? Dia bilang haram. Ini adalah bukti. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya Wahabi Salafi ini adalah embrio dari terorisme di seluruh dunia. Mengapa bisa begitu? Ya karena mereka mengajarkan eksklusivitas, dia tidak menghendaki adanya perbedaan, mereka mengenal segregasi, dan korbannya selalu perempuan. Korbannya selalu perempuan. Makanya orang yang menjadi ateis di Arab Saudi itu semua perempuan. Yang contoh 3 nama tadi, Rahaf Al-Qunun, Dina Ali Sahnun, dan Rana Ahmad. Ini perempuan semua. Karena ketika
agama, terutama Islam ya. Ini saya beragama Islam, makanya saya nggak mau bahas agama lain karena saya memang nggak tahu agama lain, saya tahunya Islam. Nah, ketika agama itu diberlakukan hukum-hukum yang ketat, korbannya pasti perempuan. Pertama, di dalam Islam itu masih mengadopsi ajaran-ajaran yang masih mengadopsi tafsir-tafsirnya dari orang-orang Yahudi dan Arab pra-Islam. Dia patriarkal sekali. Dia betul-betul perempuan itu hanya menjadi ibu rumah tangga yang dibekap di dalam rumah, tapi dia harus rela untuk dipoligami. Ini memang ajaran-ajaran pra-Islam, ajaran-ajaran orang Arab pra-Islam, budaya-budaya mereka memang seperti itu. Nah, ini yang dialirkan. Makanya saya pernah nulis di Instagram saya, tafsir-tafsir yang lebih menindas perempuan itu rata-rata memang warisan-warisan abad pertengahan yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau perempuan menjadi pemimpin. Ini yang menjadi permasalahan kan itu. Hingga akhirnya tafsir-tafsir itu trajektori ke depan hingga hari ini seolah-olah Islam itu patriarkal. Ketika manusia mati dalam keadaan syahid, nanti 72 bidadari sudah menunggu di surga. Ini kan kesannya perempuan nggak boleh dapat kenikmatan di surga gitu. Pernah nggak? Pernah nggak kita dihantarkan tentang kenikmatan perempuan di surga? Semuanya soal pemanjaan terhadap laki-laki. Seolah-olah agama ini hanya untuk kalangan laki-laki. Perempuan harus berbungkus matanya aja yang kelihatan dan sebagainya. Ini mohon maaf, saya silahkan hakimi saya menjadi orang liberal. Saya hanya ingin memposisikan bahwa agama ini untuk semua gender kok. Menjadi laki-laki dan perempuan itu bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Lalu kemudian menjadi perempuan dan laki-laki harus menjadi korban oleh agama. Nggak bisa. Tuhan dan konsep spiritualismenya harus hadir dalam kesetaraan. Mau perempuan, mau laki-laki. Karena menjadi laki-laki dan perempuan bukan kehendak kita, itu kehendak Tuhan. Ini sama dengan konsep kelahiran itu tadi. Kalau saya lahir di Meksiko, saya menjadi Katolik. Karena saya lahir di Madura, saya menjadi Islam. Salah siapa kalau saya lahir di Meksiko menjadi Katolik, saya pasti masuk neraka? Saya salah nggak? Ayo, saya tanya. Maka kemudian hidup dengan tafsir-tafsir ini tidak boleh kita menghakimi orang lain pasti salah. Orang lain pasti masuk neraka. Janganlah, jangan serobot hak-hak Tuhan. Tidak baik. Udahlah, kita hidup beragama ini untuk kita, untuk anak-anak kita, istri kita, dan keluarga kita. Sudahlah. Kita tidak boleh gelisah dengan keimanan orang lain, dengan dosa-dosa orang lain. Kita nggak punya kalkulatornya, bos. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Cais. Cais, keren. Nah, untuk surat Al-Kafirun tadi saya baca di chat ya. Konsep kafir di dalam Islam itu ada. Ada. Surat Al-Kafirun itu ya seperti itu. Tapi pernah nggak mendengar kata kafir Yahudi? Kafir Nasrani, tidak pernah. Yang ada melekat kepada kafir Quraisy. Kalau kita baca sejarah-sejarah tarikh, ya, kitab-kitab sejarah Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, Tarikh At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Athir, semua setiap melekatkan kata kafir itu pada kafir Quraisy. Ini dalam konteks sejarah. Apakah pernah Nabi melekatkan kata kafir terhadap Nasrani dan Yahudi di Madinah? Tidak pernah. Malah Nabi mengatakan mereka ahlul kitab, mereka adalah orang-orang samawat. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada kitab suci dari langit. Samawat itu artinya langit. Nah, kata kafir tidak pernah dilekatkan sana. Kenapa? Bagi Islam sendiri kata kafir itu lebih identik dengan polytheism. Orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Tuhan itu satu. Ketunggalan, keesaan Tuhan itu. Nah, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, oleh Nabi itu tidak dianggap sebagai kafir. Makanya kata kafir tidak melekat kepada mereka, karena mereka dianggap sebagai tauhid, percaya kepada satu Tuhan. Nah, ini adalah konsep di dalam Islam tentang kata kafir itu sendiri. Setiap orang kafir yang berakar kepada agama-agama itu tadi disebut sebagai orang-orang kafir yang tidak mau memerangi orang Islam. Nah, inilah kemudian, nah persoalannya hari ini kita mudah mengkafir-kafirkan. Nah, ini yang nggak boleh.